Pada dasarnya, prinsip hukum internasional menghendaki bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak dari negara lain. Meskipun suatu negara mempunyai kedaulatan atas dirinya, setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan suatu negara wajib untuk memperbaiki atau bertanggung jawab atas pelanggaran hak itu, yang mana dikenal di dalam hukum internasional sebagai pertanggungjawaban negara atau state responsibility. Nama saya Muhammad Dafaradi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dengan NIM 811419054. Mari bersama kita bahas state responsibility pada video ini. So far as poverty is concerned, there has never in history been a more effective machine for eliminating poverty than the free enterprise system and the free market. One knows that I have the same contempt for his socialist policies as the people. Mengetahui lebih dalam tentang pertanggungjawaban negara, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari pertanggungjawaban negara ini. Namun, hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum internasional yang jelas untuk mendefinisikan tentang arti dari tanggung jawab negara. Karena di dalam Draft Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts tahun 2001, artikel 1-nya hanya menjelaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab. Sehingga dalam hal ini kita akan mencoba menggali pengertian dari tanggung jawab negara melalui doktrin para ahli hukum internasional yang terlebih dahulu memberikan definisi dari pertanggungjawaban negara. Menurut Ida Bagus Wesaputra, di dalam bukunya yang berjudul Tanggung Jawab Negara Terhadap Dampak Komersial Ruang Angkasa, tanggung jawab negara umumnya diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan pemulihan kerugian yang timbul dari akibat adanya tindakan yang dapat dipersalahkan karena melanggar kewajiban internasional. Selanjutnya, jika kita merujuk pada Dictionary of Law, pertanggungjawaban negara atau state responsibility diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan atau reparation yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Dari dua pengertian di atas, kita dapat mengambil intisari. Pada dasarnya, pertanggungjawaban tersebut timbul dari suatu kelalaian maupun kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara, sehingga menimbulkan dampak, dan apabila dampak tersebut dirasakan oleh negara lain, maka timbullah suatu pertanggungjawaban yang dalam hukum internasional dinamakan prinsip state responsibility. Lalu, jika kita membahas tentang pertanggungjawaban negara, kita akan menemui tentang dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam hukum internasional. Yang pertama ada liability, yang kedua ada responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang mungkin meliputi suatu karakter, hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan suatu undang-undang. Sedangkan responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan keterampilan, kemampuan, dan kecakapan suatu negara meliputi kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya. Dalam hal ini, jika kita menggunakan pengertian praktis yang digunakan oleh Ridwan HR, beliau merujuk pada liability sebagai pertanggungjawaban hukum, tanggungan akibat kesalahan dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility merujuk pada pertanggungjawaban politik oleh suatu negara. Pada intinya, liability ini menunjuk pada hal ganti rugi atas kerugian pihak lain dan perbaikan kerusakan, sedangkan responsibility merujuk pada pertanggungjawaban yang diatur secara hukum. Munculnya konsep pertanggungjawaban negara dilihat dari adanya prinsip persamaan derajat, kedaulatan negara, dan hubungan damai dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, suatu negara yang haknya dilanggar oleh negara lain dapat menuntut pertanggungjawaban atau reparasi dari negara tersebut. Tuntutan tersebut dapat diajukan sesuai kerugian yang didapat, sesuai dengan apa yang dirasakan oleh negara tersebut, sehingga setiap negara berhak mendapatkan kesempatan dan hak yang sama. Maka dari itu, setiap negara yang merasa telah dilanggar haknya, maka dapat melakukan protes atau tuntutan kepada negara yang bersangkutan. Suatu negara dikatakan sebagai negara yang mempunyai tanggung jawab internasional, yaitu apabila negara tersebut telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban negara. Menurut Shaw, karakteristik timbulnya suatu tanggung jawab negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antar dua negara tersebut. Yang kedua,
adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara. Yang ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Dari penjelasan Shaw di atas, dapat dilihat bahwa apabila suatu negara yang melakukan suatu tindakan, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun suatu badan atau perorangan dalam suatu negara yang melanggar hukum internasional dan melanggar atau mengganggu hak-hak negara lain dalam hukum internasional, maka negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Ketika negara tersebut telah memenuhi ketiga unsur yang dijelaskan oleh Shaw tersebut, dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawaban negara tersebut tidak terpenuhi, maka suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Lalu, jika kita kembali membuka draft Responsibility of State for International Wrongful Acts tahun 2001, pada draft tersebut menjelaskan adanya tanggung jawab negara sebagai suatu kewajiban yang timbul setelah adanya tindakan salah. Kemudian, dalam artikel atau pasal kedua dari draft tersebut, menyatakan bahwa tindakan salah atau tindakan yang tidak sah secara internasional dapat timbul apabila yang pertama, perbuatan tersebut terdiri atas suatu tindakan atau kelalaian negara menurut hukum internasional. Yang kedua, perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional. Pada dasarnya, dua hal tersebut di dalam draft tersebut mengacu kepada teori yang sebelumnya telah berkembang dalam pertanggungjawaban, yaitu teori risiko dan teori kesalahan. Kedua teori ini pada dasarnya memiliki alur logika dan argumentasi masing-masing yang berbeda. Yang pertama, teori risiko atau Rex teori menentukan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan. Walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang punya legalitas hukum, tetapi teori ini melahirkan prinsip pertanggungjawaban mutlak atau absolute liability, atau bisa juga dikatakan tanggung jawab objektif atau objective responsibility. Contoh penerapan dari teori ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 2 Liability Convention tahun 1972 yang menyatakan bahwa negara peluncur atau launching state mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi atas kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan, yang mana kerugian dan kecelakaan tersebut ditimbulkan oleh benda angkasa milik negara tersebut. Yang kedua adalah teori kesalahan atau fault theory, menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahannya. Suatu perbuatan dikatakan mengandung unsur kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, beretikat buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Teori dan peraturan hukum internasional pada saat ini atau dewasanya tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada perbuatan alat kelengkapan negara yang bertentangan dengan hukum internasional yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Dalam hal ini, negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut. Pada dasarnya, teori kesalahan ini atau fault theory melahirkan suatu prinsip tanggung jawab yang dinamakan tanggung jawab subjektif atau subjective responsibility, atau juga dapat dikatakan tanggung jawab atas dasar kesalahan atau liability based on fault. Setiap tindakan kesalahan atau kelalaian yang merugikan lain, maksudnya negara lain, maka harus dipertanggungjawabkan seperti bagaimana di dalam draft Responsibility of State International Wrongful Acts tahun 2001, ada beberapa keadaan yang membuat suatu tindakan tidak menimbulkan tanggung jawab negara. Yang pertama, tindakan tersebut dilakukan atas persetujuan negara yang dirugikan atau consent. Tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan negara yang dirugikan, misalnya pengiriman tentara ke negara lain atas permintaannya. Karena pada dasarnya pengiriman tentara negara lain tersebut sesuatu yang dilarang karena syarat akan adanya peperangan. Akan tapi, seperti pada contoh konflik di Lebanon, pada saat itu negara Lebanon meminta dan menyetujui adanya tentara dari negara lain, termasuk Tentara Nasional Indonesia, untuk membantu dalam meredakan konflik perang saudara Lebanon. Persetujuan ini diberikan sebelum atau pada saat pelanggaran terjadi, karena persetujuan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran itu sama artinya dengan pelanggaran hak untuk mengklaim ganti rugi. Namun dalam hal ini, persetujuan yang diberikan kemudian itu tidak dapat menghilangkan unsur pelanggaran hukum internasional. Yang kedua, tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang bela diri negara dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu perbuatannya. Apabila tindakan tersebut dilakukan untuk membela diri,
Yang menjadi tolak ukur pembelaan diri adalah tindakan tersebut sesuai dengan piagam PBB. Jika tidak, tindakan tersebut tidak dapat menghapus tanggung jawab negara. Misalnya dalam hal ini, ketika terjadi invasi oleh suatu negara, yang membuat negara yang diinvasi tersebut harus juga mengangkat senjata untuk dapat mempertahankan wilayahnya. Yang ketiga, ada tindakan-tindakan balasan yang diperbolehkan atau diperkenakan dalam hukum internasional. Yang keempat ada force major, atau yang kita ketahui sebagai keadaan memaksa, yaitu kesalahan negara dapat dihindari apabila tindakan itu disebabkan karena adanya kekuatan yang tidak dapat dihindari atau adanya kejadian yang tidak ada diduga di luar kontrol dari suatu negara yang bersangkutan. Hal ini menempatkan suatu negara yang bersangkutan tersebut tidak memungkinkan untuk memenuhi tanggung jawab internasional. Misalnya dalam hal ini diberlakukannya lockdown oleh suatu negara karena pandemi. Sehingga misalnya yang seharusnya negara ini memenuhi kuota impor, tetapi karena lockdown ini dia tidak dapat memenuhi kuota impornya. Sehingga hal tersebut yang harus dipenuhinya oleh suatu negara harus terhenti karena pandemi ini. Selanjutnya ada tindakan yang sangat diperlukan. Pada pasal 25 draft artikel tersebut mengatur tindakan yang sangat diperlukan, yaitu suatu tindakan yang merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kepentingan negara terhadap bahaya yang sangat besar, sepanjang kepentingan dari negara itu tidak merugikan negara lain yang terkait dan tidak terancam oleh tindakan dari negara tersebut. Misalnya adanya lockdown dilakukan oleh negara ke Indonesia, di mana sikap tersebut diambil oleh negara tersebut karena melihat tingkat probabilitas atau kemungkinannya penyebaran dari barang atau pendatang yang berasal dari Indonesia sangat tinggi dan dapat mengganggu stabilitas dari negara tersebut.